Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Info Taman Inspirasi. Oke sahabat pecinta tanaman buah, kali ini saya berada di ladang pertanian cabai ini teman-teman. Di sana sebelah kanan adalah tanaman cabai semua sampai ujung sana teman-teman. Oke, di sini saya akan sepilkan untuk tanaman cabainya terlebih dahulu teman-teman. Ini adalah tanaman cabai jenis cakra ini teman-teman. Untuk tepatnya di Kalimantan Barat ini adalah jenis cabai rawit cakra minyak ini teman-teman. Oke, seperti ini. Untuk buah cabai rawit cakra minyak, ini bentuk buahnya seperti ini teman-teman. Ini buahnya sangat berbobot sekali, buahnya padat. Di saat mulai menampakkan buah yang mengkal, ini seperti ini teman-teman. Dan untuk buah yang setengah masak, ini berwarna kuning ke oren-orenan. Dan nanti setelah masak dia akan berwarna merah marun. Buahnya sangat bagus sekali untuk warna buah setelah tampak dari buah yang masak teman-teman. Oke, untuk tanaman cabai ini dengan populasi tanaman ini tidak banyak ini teman-teman, hanya 17 bedeng. Untuk populasi tanamannya sendiri ini hanya muat 370-an batang ini teman-teman. Dan untuk sistem tanamnya sendiri di sini saya tanam dengan satu jalur, hanya di bagian tengah bedengan seperti ini teman-teman. Untuk pemetikannya sendiri di sini tanaman cabai ini sudah 4 kali pemetikan. Dan untuk buahnya di sini alhamdulillah teman-teman masih cukup banyak, ini seperti ini buahnya teman-teman. Untuk tingginya sendiri tanaman cabai rawit ini tingginya mencapai 2 meter. Dan untuk kebanyakan dari ketinggian tanaman cabai ini teman-teman, ini tingginya 170 sampai 180 sentian ini teman-teman. Oke, di sini untuk jalur yang saya lewati yaitu untuk paritnya ini jaraknya 1 meter, sedangkan untuk jarak tanam di sini hanya 50 cm antara batang satu dengan batang yang lainnya teman-teman. Oke, untuk proses penanaman tanaman cabai ini saya menanamnya dengan sistem pemberian lubang untuk pupuk susulan seperti ini teman-teman. Lubang tanam yang ada di bagian tengah sini, ini gunanya untuk proses pupuk susulan. Oke, seperti ini. Apabila curah hujan terlalu tinggi, tentunya di sini kita tidak bisa melakukan proses pemupukan dengan sistem kocor teman-teman, karena medianya sudah basah. Jadi untuk lubang tanam yang ada di bagian tengah sini, ini gunanya untuk memberikan pupuk cadangan apabila terjadi curah hujan yang sangat tinggi teman-teman. Jadi tinggal kita tabur seperti ini. Di sini mau kita timbus atau kita biarkan seperti ini tidak masalah. Alangkah lebih bagus kita timbun teman-teman, itu lebih awet. Dan apabila tidak sempat kita timbun, kita letakkan seperti itu saja teman-teman, juga cukup bagus. Nanti berjalannya waktu terkena hujan sedikit seperti ini, nanti akan larut dengan sendirinya dan diserap oleh akar tanaman cabai ini teman-teman. Oke, seperti ini untuk buah cabai cakra minyak seperti ini buahnya teman-teman. Ini sudah pemetikan yang keempat kali dan buahnya masih cukup lebat seperti ini teman-teman. Ini semenjak proses pemetikan ini baru 3 hari ini teman-teman, kurang lebih 4 atau 5 hari nanti saya akan lakukan proses pemetikan lagi agar buah cabai ini tidak terlalu masak teman-teman. Karena di sini untuk price nya sendiri dia menyarankan untuk panennya kurang lebih 4 atau 5 hari agar buahnya ini tidak terlalu masak teman-teman. Jadi awet untuk proses pemasaran, jadi tidak cepat masak buahnya teman-teman apabila mengkal-mengkal seperti ini. Oke, seperti ini tidak terlalu merah. Nanti apabila kita sudah petik 3, 4 atau 5 hari, maka buah ini akan tampak merah merona teman-teman. Oke, seperti ini penampakannya teman-teman. Dengan jarak jalur yang saya lewati ini jaraknya 1 meter, jadi cukup luas. Di bagian atasnya sini kita masih bisa lewat dengan 2 orang sekaligus berpapasan tanpa harus bersenggolan teman-teman. Oke, untuk cabang-cabang yang ada di bagian tepi di sini sudah saya tarik dengan tali dan saya berikan tiang penegak seperti ini teman-teman, untuk mengatur percabangan tanaman cabai ini agar tidak menjeluntai ke samping. Dan seperti ini teman-teman, apabila kita panen maka akan mudah untuk menjangkau dan mengambil buah-buahnya seperti ini teman-teman. Oke, dan untuk ranting-ranting dan cabang-cabang tanaman cabai ini akan aman dari pemetikan, tidak saling berbenturan dengan pemanennya nanti. Dan tentunya cabai rawit yang kita rawat sedemikian rupa teman-teman akan aman dari patah batang di saat proses pemanenan, karena lokasi jalur yang saya lewati ini cukup lebar seperti ini. Oke teman-teman, di sini untuk proses pemupukan saya memupuknya 1 minggu sekali sesuai dengan keadaan. Apabila keadaannya terang tidak ada turun hujan teman-teman, di sini saya memupuknya 1 minggu sekali, yaitu 7 hari sekali dengan sistem
pupuk kocor teman-teman. Oke, pupuknya saya larutkan di dalam gentong berukuran 200 liter seperti ini. Dan untuk proses pemupukannya, saya hanya memberikan 250 sampai 300 ml dalam satu lubang tanam ini teman-teman. Oke, jadi untuk satu gentong berukuran 200 liter ini lebih teman-teman untuk pemupukan tanaman cabai yang berjumlah 700. Untuk tanaman cabai yang berjumlah 370-an batang ini teman-teman. Oke, pupuk satu gentong yang saya pergunakan itu masih lebih. Oke teman-teman, di sini tepatnya pukul 17:07. Di sini mataharinya masih bersinar berwarna kuning ini teman-teman. Hari mulai senja. Oke, seperti ini sinar matahari di ufuk barat. Sungguh sangat memancar, padahal ini sudah jam 17:08 ini teman-teman. Oke teman-teman, di sini untuk ketinggian batang cabenya seperti ini teman-teman. Oke, ini tinggi saya kurang lebih ada 170-an. Dan untuk tanaman cabai ini teman-teman, di sini sangat tinggi sekali, 180, ini 190 cm ada ini teman-teman. Dan di belakang sana, di sana juga ada yang 2 meter teman-teman. Padahal dahulu di dalam proses perawatan tanaman cabai ini, dari proses pemindahan sampai proses pertumbuhan itu musim terang terus teman-teman. Jadi untuk pagi dan sore selalu saya lakukan proses penyiraman. Hingga saat ini, di saat proses tanaman cabai rawit sudah produktif, di sini sudah mulai hujan turun teman-teman. Setiap sore hampir berjurut hujan terus. Jadi di sini kita harus mengimbangi dengan penyepraian yang tidak boleh telat, karena semakin hujan terus di sini teman-teman, kita semakin banyak proses penyepraian, karena obat yang kita spray setelah kena hujan akan luntur walaupun kita menggunakan perekat teman-teman. Di sini setelah kita lewat dan tidak ada aroma obat, tentunya harus kita siram, tentunya harus kita spray kembali agar tanaman cabai rawit ini tidak dihinggapi oleh hama-hama binatang pagi maupun binatang malam yang suatu saat akan menyerang tanaman cabai yang sudah kita rawat seperti ini teman-teman. Oke, jadi untuk tanaman cabainya harus selalu berbau obat terus, jangan sampai tidak berbau obat teman-teman. Itu bisa berakibat fatal. Untuk lalat buah akan mudah datang dan menyerang buah-buah cabai yang sudah siap kita panen. Apabila tidak cepat kita tangani, tentu apa yang kita usahakan tidak akan membuahkan hasil teman-teman. Oke teman-teman, di sini untuk tanaman cabainya dengan populasi tanaman 370 batangan. Di sini alhamdulillah dengan petikan yang keempat ini sudah mendapatkan kapasitas buah pemetikan dari panen awal sampai panen keempat ini sudah mendapatkan 140 kilo ini teman-teman. Sudah hampir 150 kilo padahal baru 4 kali pemetikan. Oke, seperti ini lokasinya teman-teman. Untuk tanaman cabai rawit ini yang sudah panen keempat kali, tampak dari pertumbuhannya di sini saya masih belum menemukan daun yang berwarna kuning ini teman-teman. Oke, seperti ini, tampak masih hijau semua. Yang tampak berwarna kuning ini bukan daunnya kuning ini teman-teman. Ini adalah terpaan sinar matahari. Oke, ini daunnya cukup hijau pekat seperti ini, dan buahnya tampak kuning-kuning ini teman-teman. Oke, dan apabila kita rekam dari kejauhan, di sini tampak daun-daunnya yang menguning. Ini bukan daun yang menguning ini teman-teman. Ini adalah terpaan dari warna buah yang kuning dan juga terpaan dari sinar matahari di ufuk barat sana masih memancar. Padahal ini sudah hampir senja, jam 17:13 ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bisa menjadi penyemangat buat para petani yang menanam tanaman cabai. Di sini tentunya harus kita rawat dengan perawatan yang ekstra. Dengan perawatan yang ekstra teman-teman. Tidak boleh lengah di saat curah hujan tinggi. Setelah sudah tidak hujan harus kita spray. Tanaman cabai ini harus selalu beraroma dan berbau obat teman-teman, agar buahnya aman dari serangan hama. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Oke, saya akhiri dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam pertanian cabai, mantap jaya, jos gandos.